Dugaan korupsi haji, Kasus korupsi BTS korupsi proyek jalan tol layang Kasus mega korupsi KTP elektronik bermula. Nilai korupsinya diduga Korupsi dana bantuan operasional sekolah. Korupsi ekspor benih lobster. Korupsi alat pelindung diri atau APD untuk COVID. korupsi mantan Menteri Pertanian. Kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk. Korupsi, kata-kata ini tuh sering banget kita dengar. Berbagai upaya telah dilakukan, dari pencegahan sampai penanganan. Tetapi sampai saat ini, belum memberikan efek jerat ataupun dampak yang signifikan. Menurut Indonesia Corruption Watch, Indonesia telah mengalami kerugian lebih dari 230 triliun dalam 10 tahun terakhir akibat korupsi. Maka dari itu, kami dari kelompok 6, saya Muhammad Mufid Al-Badri. Saya Ainia Wardani. Saya Ahmad Lutfi Hakim. My name is Fatu Bojang and Saya Hana Syahida Rahmadin. Maka dari itu, kami akan mengupas sampai tuntas. So, what is corruption according to an expert? We have teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages, which is Samarkand, Uzbekistan. So he stated that in his article, the author has tried to define the concept and the essence of corruption as a social phenomenon characterized by various level of manifestations. So consisting in the emergence of the state and municipal apparatus with business when official powers and positions are used not in public interest but in personal or corporate interest, while receiving illegal remunerations and systematic and is the purpose of being in the state municipal service. So corruption is a self-perpetuating phenomenon that exists within public life and has no national or territorial borders. This concept testifies to its imperfection and weaknesses and arises from the powers of the state. So the law legal culture of not only officials but also society as a whole. After all, officials are part of society. At the same time, corruption is one of the elements of the legal shadow of life. Di Indonesia sendiri, sebetulnya dasar hukum korupsi di Indonesia sudah ada, tetapi memiliki beberapa perubahan dan perbaikan. Pada tahun 1999, ada Undang-Undang Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi, tetapi memiliki perubahan dan perbaikan, yang akhirnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tipikor yang mengatur peningkatan hukuman terhadap pelaku korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi sendiri terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Jadi apapun yang dilakukan oleh pejabat ataupun warga sipil yang menyebabkan kerugian keuangan negara, itu merupakan salah satu tindakan korupsi. Yang kedua adalah suap menyuap. Apapun atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara yang ujung-ujungnya memudahkan suatu proses, itu merupakan suatu tindak korupsi. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggunaan kekuasaan yang disalahkan oleh para pejabat negara, itu merupakan salah satu tindakan korupsi. Yang keempat adalah pemerasan. Apa yang dilakukan pejabat negara jika melakukan suatu proses atau peradilan atau apapun itu yang menyangkut dengan warga sipil, tetapi mereka memeras warga sipil tersebut, itu merupakan suatu tindakan korupsi. Yang kelima adalah perbuatan curang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh aparat atau warga sipil yang menyebabkan kerugian keuangan negara, itu merupakan suatu tindakan korupsi. Yang keenam, benturan kepentingan dalam suatu pengadaan suatu proyek. Jadi apapun yang merugikan ataupun ikut andil dalam pengadaan tersebut tetapi memiliki kepentingan yang terselubung, itu merupakan suatu tindakan korupsi. Yang terakhir adalah gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara, itu merupakan suatu tindakan korupsi. Faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi aspek-aspek perilaku individu dan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat selalu merasa kurang.
Seseorang yang memiliki sifat ini akan selalu merasa kurang dan dapat memunculkan rasa rakus atau serakah yang dapat dituruti pelaku korupsi untuk menuntaskan kepentingan pribadi dengan cara korupsi. Yang kedua, moral lemah. Seseorang dengan moral yang tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, sifat tamak atau rakus. Nah, sifat ini dapat mempengaruhi perilaku korupsi, terutama jika seseorang memiliki hasrat besar untuk memperkaya diri. Yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan ini juga disebabkan oleh kebutuhan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam politik, misalnya. Dan yang kedua merupakan faktor eksternal, meliputi aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu diantaranya yang pertama aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi juga berisiko timbul karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dapat berisi poin yang hanya menguntungkan penguasa saja. Yang kedua, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi dapat mempengaruhi perilaku korupsi. Masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang korupsi dapat menjadi korban korupsi. Yang ketiga, keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar. Nah, keyakinan ini dapat menjadi faktor eksternal penyebab korupsi, terutama dalam politik. Dan yang terakhir ada pemberitaan tentang korupsi. Nah, pemberitaan ini dapat mempengaruhi perilaku korupsi, terutama jika pemberitaan tersebut tidak memberikan konsekuensi yang jelas untuk pelaku korupsi. Korupsi menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat ataupun negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merusak fondasi ekonomi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara kelompok masyarakat. Yang kedua, melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan taraf kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menghancurkan keadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara elit koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Hal ini mengancam prinsip-prinsip keadilan sosial yang merupakan landasan negara. Yang keempat, menurunkan kepercayaan publik. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, mengerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Contoh dari korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo, yang mana beliau ini merupakan mantan gubernur Sulawesi Selatan yang terlibat dalam kasus korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan juga penggelapan dana negara. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa poin penting yang ada dalam kasus ini. Yang pertama ada kronologi kasus. Jadi pada tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut dengan KPK melakukan penyelidikan terhadap Syahrul ini dan menetapkan dugaan korupsi terkait dengan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian KPK menetapkan bahwa Syahrul ini terlibat dalam beberapa jenis korupsi. Yang pertama ada pemerasan. Jadi dalam penyelidikan KPK menemukan bukti bahwa Syahrul ini memaksa para pejabat di Kementerian Pertanian untuk menyetorkan uang agar mempertahankan jabatan atau naik jabatan. Nah, kemudian ada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan juga Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu Muhammad Hatta juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi kaki tangan Syahrul dalam mengumpulkan uang sogok tersebut. Kemudian ada gratifikasi. Nah, Syahrul ini diduga menarik upeti dari sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di Kementerian Pertanian dengan nilai kurang lebih 250 juta per tahun dari setiap pejabat. Kemudian ada pencucian uang. Nah,
Kasdi dan Hatta, dua orang kaki tangan si Syahrul ini, mengumpulkan uang dari potongan dana budgeter dan mutasi jabatan di Kementerian Pertanian. Uang ini digunakan untuk memenuhi keperluan Syahrul dan keluarganya, termasuk mobil-mobil, perhiasan, dan juga jam tangan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah pengadilan dan putusan KPK. Jadi pada tahun 2014, Syahrul ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pengadilan pemeriksaan bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak terkait. Nah, pada tahun 2015, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Syahrul Yassin Limpo dengan hukuman 4 tahun penjara dan juga denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, adapun dampak dan implikasi dari kasus ini antara lain mencoreng citra pemerintah, mengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Nah, dampaknya juga terasa pada pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang diperintah oleh Syahrul Yassin Limpo, yaitu wilayah Sulawesi Selatan. Korupsi bukan hanya sekedar masalah hukum. Ini adalah virus sosial yang menggerogoti fondasi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan sebagai warga negara Indonesia, berikut langkah konkret yang dapat kita lakukan. Yang pertama ialah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dalam pendidikan, fokus pada pembelajaran mengenai nilai-nilai integritas, etika, dan kejujuran menjadi kunci. Program-program pelatihan dan workshop untuk masyarakat bertujuan menyadarkan mereka akan bahaya korupsi dan konsekuensinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua ialah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi keuangan publik yang menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat adalah langkah penting. Proses audit yang ketat, penggunaan teknologi untuk memonitor pengelolaan keuangan, serta keterlibatan publik dalam proses pengawasan merupakan bagian dari strategi akuntabilitas yang efektif. Lalu yang ketiga, ada penguatan institusi hukum. Penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK melalui peningkatan kapasitas, independensi, dan dukungan publik sangat penting. Selain itu, proses hukum yang cepat, adil, dan transparan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas korupsi. Langkah yang terakhir ialah partisipasi aktif dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi kebijakan publik, serta melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui, sangat diperlukan. Gerakan sosial, kampanye publik, dan advokasi juga dapat meningkatkan tekanan moral terhadap pelaku korupsi dan memperkuat tindakan pencegahan. Jadi kesimpulannya di sini adalah korupsi ini memang merupakan masalah yang sangat serius. Dan korupsi ini harus segera diberantas sampai tuntas. Dan tentunya dalam pemberantasan tersebut sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat negara, aparat hukum, hingga masyarakat umum. Dan penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko korupsi dan juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran-pelanggaran korupsi ini. Nah, upaya bersama ini diharapkan dapat mengakhiri korupsi dan juga mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan juga sejahtera.